Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marshal Albani Radwi Arfian dengan NIM 24510010111162. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan komoditas kayu di Jepara. Latar belakang, Jepara adalah kabupaten yang terletak di paling ujung utara Jawa Tengah yang memiliki tradisi panjang dalam industri pengolahan kayu. Dalam pengolahan tersebut, terutama dalam produksi mebel dan ukir, kayu merupakan komoditas utama yang mendukung perekonomian di Jepara. Dengan hutan yang sangat luas, menyediakan bahan baku utama seperti kayu jati yang terkenal akan kualitas dan ketahanannya. Sejak kolonial hingga sekarang, Jepara telah menjadi pusat kerajinan kayu, dan sekarang produk mebel dan ukiran kayu tetap mendominasi di kancah domestik maupun di internasional. Industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Namun seiringnya meningkatnya permintaan, tantangan tentang kelestarian dan sumber daya alam berkelanjutan merupakan isu penting yang ada di Kabupaten Jepara. Yang pertama ada potensi komoditas kayu. Yang pertama ada kualitas kayu jati. Yang kedua adalah pasar global. Yang ketiga industri kerajinan tradisional. Yang keempat penyediaan lapangan kerja. Sesuai yang tadi, yang pertama adalah kualitas kayu jati. Jepara dikenal dengan kayu jati yang berkualitas tinggi yang digunakan dalam pembuatan mebel dan ukiran. Selanjutnya ada industri kerajinan tradisional. Kerajinan mebel di Jepara tetap menggunakan tradisional, yaitu menggunakan tangan, bukan menggunakan mesin. Yang selanjutnya adalah pasar global. Produk mebel dan kerajinan kayu di Jepara telah memiliki reputasi internasional, khususnya di Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Yang keempat atau yang terakhir, penyediaan lapangan kerja. Dengan adanya mebel yang besar, sektor Jepara mempunyai penyerapan kerja yang tinggi, mulai dari pengolahan, pengecatan, hingga produk akhir maupun pemasaran. Yang kedua ada pengembangan sektor kayu di Jepara. Ada lima. Yang pertama diversifikasi produk dengan cara tidak pengembangan seperti tempat tidur mebel saja, tapi bisa dikembangkan dengan perkembangan lain. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan keterampilan bisa dimulai dengan seperti SMK. SMK kita khusus ada kayu. Yang ketiga ada pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan penebangan, misal kita penebangan 20 tahun, berarti kita harus 20 tahun tersebut menanam dengan satu tahun menanam, satu tahun menebang. Yang keempat, pemasaran digital dan branding. Pemasaran pemasaran di Jepara sudah luas. Akan tetapi, dengan pemasaran yang lebih luas lagi akan mendunia sehingga produk yang ada di Jepara akan dikenali di produk Amerika dan lainnya. Yang kelima, kolaborasi dengan industri pariwisata bisa dilakukan dengan cara misal kita yang memberi produk seperti meja, kursi, dan kita akan mendapatkan profit berapa persen dari pariwisata tersebut. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang sedang dihadapi. Yang pertama, deforestasi dan degradasi hutan. Eh, Terkadang masih ada seseorang yang penebangannya itu liar, jadi kayak tidak ada menanam kembali. Yang kedua, kebergantungan pada bahan baku alam. Di Jepara masih kebergantungan dengan kayu jati. Tanpa adanya kayu jati, warga Jepara mungkin untuk makan aja susah karena 80% warga Jepara adalah bekerja sebagai pengukir atau pemasar. Yang ketiga, kurangnya inovasi dan desain. Di Jepara menurut saya terkadang masih ada yang desainnya minimalis tanpa adanya ukir-ukiran sama sekali. Yang keempat, pemasarannya yang terbatas. Kadang pemasaran yang terbatas. Pemasaran yang terbatas ini maksudnya, misal warga Jepara yang ada yang masih pengen produknya di Indonesia, padahal
kalau di luar negeri masih ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Di Jepara sendiri, saya lebih menemukan orang yang pengen pemasaran tanpa ada pembuatan. Sehingga permasalahan di Jepara sekarang adalah orang yang pengen jadi tukang kayu. Enggak yang permasalahannya, jadi warga Jepara lebih pengen buat orang yang pemasaran saja. Yang selanjutnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sektor kayu di Jepara. Yang pertama ada penyediaan infrastruktur, yang kedua regulasi dan kebijakan berkelanjutan, yang ketiga partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, yang keempat peningkatan keterampilan dan inovasi, dan yang terakhir promosi dan pemasaran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sektor kayu di Jepara merupakan potensi yang besar berkat kualitas kayu jati dan tradisi kerajinan yang mendunia. Namun, tantangan seperti deforestasi dan kurangnya inovasi desain perlu diatasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Peran pemerintah dalam kebijakan berkelanjutan seperti infrastruktur, pelatihan SDM, partisipasi aktif masyarakat, dan lainnya dalam menjaga sumber daya alam dan pemasaran produk sangat penting dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pariwisata. Sektor kayu jati dapat berkembang secara berkelanjutan dengan perekonomian daerah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika kalau ada salah kata atau perbuatan saat saya menjelaskan dan presentasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.